Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali melanjutkan novel berjudul Ku Kembalikan Gaji Suami Pada Ibunya. Kali ini memasuki episode ketiga. Namun sebelum dilanjutkan, silakan klik tombol subscribe untuk kalian yang belum berlangganan, supaya channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan novel-novel yang lebih menghibur lagi. Selamat menikmati, selamat menikmati. Semoga terhibur. Malam semakin larut, namun aku juga belum bisa memejamkan mata. Omelan ibu dan ucapan Mas Ferry kemarin masih terngiang di benak. Mungkin baiknya aku mencari pekerjaan yang bisa dibawa pulang, atau aku jualan saja. Tapi modalnya, jatah bulanan Mas Ferry untukku bulan ini hanya tersisa 200.000 saja. Padahal itu pun buat jatah beli token listrik. Mungkin tak apa jika besok aku pinjam Mas Ferry. Bisa saja dia mendukungku untuk berwirausaha dan memberiku modal untuk membeli bahan-bahannya. Kenapa belum tidur? Gelisah dari tadi membuatku tak bisa tidur juga, ucap lelaki di sampingku. Kupikir dia sudah terlelap sedari tadi, ternyata masih juga terjaga. Maaf Mas, masih memikirkan soal mengontrak rumah atau cari kerja? Tanyanya singkat. Aku hanya menggeleng pelan. Enggak Mas. Terus mikir apa? Dari tadi kulihat kamu hanya menatap langit kamar, memijit kening, miring kanan, miring kiri. Kalau memang aku nggak boleh kerja di luar, kamu nggak mau ku ajak ngontrak juga, beri aku modal usaha Mas. Biarkan aku memiliki penghasilan sendiri, ucapku lagi. Kulihat Mas Ferry beranjak dari tidurnya, duduk bersandar di tembok sembari menatapku. Kenapa? Duit bulanannya kurang? Lagi pula modal untuk usaha apa? Semua harus dipikirkan untung ruginya. Bukannya kamu sendiri yang minta untuk berhemat agar kita bisa cepat beli rumah? Ibu kita boyong juga ke sana nanti. Rumah ini biar untuk Mbak Vina. Kasihan dia masih mengontrak juga sama Mas Sony. Mana sudah punya 2 anak, ucap Mas Ferry lagi. Ibu ikut kita Mas. Bukannya waktu itu kamu bilang ingin menabung supaya bisa cepat beli rumah, biar aku gak selalu cekcok dengan ibu. Kalau nantinya ibu juga ikut kita, lantas apa bedanya? Bukankah itu artinya sama saja? Bayanganku untuk mandiri musnah sudah gara-gara ucapan Mas Ferry barusan. Bukan maksudku membenci ibu, tapi aku memang kurang suka ibu selalu saja menjelekanku di depan para tetangga. Bahkan sering ku dengar dia memfitnahku di depan Mas Ferry. Ketulusan cinta dan perhatian yang hampir 2 tahun ku lakukan hanya dipandang sebelah mata olehnya. Ibu tak pernah peduli, tak pernah menganggapku ada. Bahkan akhir-akhir ini dia seringkali memuji Delima, mantan tunangan Mas Ferry yang kini baru pulang dari luar negeri. Ibu bilang dia pernah bekerja menjadi TKW di Hong Kong selama 4 tahun dan sekarang sudah memiliki rumah megah dan sukses dengan usaha pakaiannya. Mas, nanti beneran ibu ikut kita? Tanyaku lirih.
Aku tak berani menatap tajam sorot matanya. Rencana awal aku ingin beli rumah memang supaya ibu dan kamu tak selalu perang. Aku pusing melihatnya. Namun tadi ibu cerita banyak hal. Dia nggak mungkin ikut Mbak Vina. Dua anaknya sudah membuat dia begitu sibuk dan kerepotan. Seringkali untuk sekedar mandi 2 kali sehari saja terburu-buru. Pekerjaan Mas Sony juga hanya buruh pabrik dengan gaji pas-pasan. Bahkan sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan lagi setelah di PHK waktu itu. Jadi kemungkinan besar ibu tetap bersama kita jika kita membeli rumah nanti. Kenapa memangnya? Kamu keberatan juga? Tapi waktu itu kamu bilang ibu tetap tinggal di rumah ini sendiri. Seminggu sekali kita datang menjenguk atau ibu kita jemput. Kamu bilang akan cari rumah di daerah sini yang penting tak terlalu dekat dengan ibu. Jawabku lirih. Itu dulu karena aku belum memikirkan soal Mbak Vina. Tapi setelah ibu menjelaskan semuanya tadi, aku baru sadar. Ucapan ibu ada benarnya. Biarkan Mbak Vina tinggal di sini nanti bersama keluarga kecilnya. Kuhembuskan napas panjang. Apa bedanya di rumah baru dengan rumah ini kalau ibu tetap bersamaku? Dia pasti akan terus merecoki hidupku. Hanya beda tempat, namun penderitaan yang kuterima akan tetap sama. Sudahlah Rin, aku malas bahas soal itu. Yang harus kita ingat, berbakti kepada ibu tak akan membuat kita kekurangan. Justru Allah akan ganti dengan berlipat. Merawat ibu di masa tuanya adalah perjuangan. Namun kita akan memetik hasilnya suatu saat nanti. Maklumi saja bila ibu cerewet. Kecerewetannya pasti juga untuk kebaikan kita. Gak mungkin seorang ibu ingin anak-anaknya sengsara, iya kan? Mas Ferry masih terus membela ibunya. Padahal beberapa kali dia juga melihat sendiri bagaimana perlakuan ibu padaku. Ku pejamkan mata perlahan. Lagi-lagi harus mengalah dan pasrah. Kalau gitu beri aku modal mas. Aku ingin punya penghasilan sendiri supaya tak terus minta uang sama kamu. Kamu mau usaha apa? Kuliner? Atau apa? Aku mau jual gorengan atau nasi rames di depan rumah mas. Kulihat Mas Ferry terdiam. Soalnya dia masih terus berpikir. Enggak usah aneh-aneh deh Rin. Jangan malu-maluin suami. Nanti dikira banyak orang kamu gak pernah kunafkahi hingga rela jualan gorengan. Biasanya kalau perempuan sudah punya penghasilan sendiri suka membantah perintah suami karena merasa mandiri dan tak bergantung pada suami. Apalagi jika pendapatannya jauh lebih tinggi, seringkali merendahkan suami sendiri. Sudah, sekarang kita tidur. Besok aku harus berangkat pagi karena ada sedikit laporan yang harus ku kerjakan. Kuhembuskan napas panjang. Entah apa dan bagaimana kemauan ibu dan Mas Ferry. Selama ini tak kurang-kurangnya aku mengalah dan diam. Tak kurang perhatian dan kasih sayang yang kuberikan. Bahkan aku seringkali menekan ego dan keinginan demi mereka. Namun tetap saja masih banyak celah di hadapan mereka, terutama ibu. Aku benar-benar menyerah,
tak tahu apalagi yang harus kulakukan agar mereka lebih menghargai dan menganggapku ada. Rasanya semua percuma, aku akan kembali nelangsa dan kecewa. Apa aku pinjam uang saja untuk modal usaha? Tapi kalau Mas Ferry tahu, dia pasti akan murka dan menganggapku mempermalukan keluarga karena pinjam-pinjam uang segala. Nah, sekian cerita di episode ketiga ini. Nantikan kelanjutannya di episode keempat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan share ke teman-teman kalian supaya bisa merasakan, bisa ikut mendengarkan kisah novel ini. Terima kasih, semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.